Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Fatahna, NIM 196504143, jurusan Teknik Informatika dari kelas mata kuliah Metode Numerik kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah Metode Numerik. Itu soal pertama. Di sini ada 4 pembahasan, yaitu satu, penjelasan tentang metode numerik. Yang kedua, tujuan dan manfaat dari metode numerik. Yang ketiga, tahap dan prinsip-prinsip dari metode numerik. Yang keempat, sistem persamaan linear dan metode numerik. Di sini ada dua metode yang saya gunakan. Yang pertama, metode Gauss dan metode Gauss-Jordan. Yang pertama, apa itu metode numerik? Metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika biasa, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Metode ini digunakan karena banyak permasalahan matematis yang tidak dapat diselesaikan menggunakan metode analitik. Jika terdapat penyelesaiannya secara analitik, proses penyelesaiannya seringkali cukup rumit dan memakan banyak waktu sehingga tidak efisien. Yang kedua, mengapa menggunakan metode numerik? Karena metode-metode numerik sangat diperlukan untuk memecahkan berbagai masalah yang rumit, diselesaikan melalui analisis biasa. Langkah-langkah yang disusun untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan berdasarkan pada metode numerik tertentu disebut dengan algoritma. Metode numerik merupakan suatu teknik untuk menyelesaikan masalah matematika yang efektif dan efisien. Selanjutnya, kapan dapat menggunakan metode numerik? Pemakaian metode numerik biasanya dilakukan untuk menyelesaikan persoalan matematis yang penyelesaiannya sulit didapatkan dengan menggunakan metode analitik, yaitu yang pertama, menyelesaikan persoalan nonlinear, menyelesaikan persamaan simultan, menyelesaikan diferensial dan integral, interpolasi dan regresi, menyelesaikan persamaan diferensial dan masalah multivariabel untuk menentukan nilai optimal yang tak bersyarat. Selanjutnya, siapa yang dapat menggunakan metode numerik? Yaitu metode numerik digunakan oleh mereka yang tidak dapat menemukan solusi atau pemecahan masalah dengan menggunakan metode analitik. Hal ini disebabkan karena metode numerik selalu berbentuk angka, sedangkan solusi metode analitik dapat berbentuk fungsi matematik yang selanjutnya dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Selanjutnya, di mana kita menggunakan metode numerik? Saat ini terdapat berbagai paket program komputer, misalnya Excel, Maple, MATLAB, atau program paket lainnya yang tersedia dan diperdagangkan sehingga mudah didapat yang dalam pengoperasiannya mencakup metode numerik. Dengan demikian, pemecah masalah tinggal menyesuaikan dengan karakteristik program paket tersebut dengan algoritma yang digunakan dalam pemecahan masalah. Dengan ini, metode numerik bisa digunakan di dalam komputer. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari metode numerik. Yang pertama, metode numerik digunakan jika metode analitik tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua, metode numerik merupakan pendekatan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara analitik. Pendekatan metode numerik merupakan analisis matematis. Yang selanjutnya, nilai kesalahan merupakan hal yang paling utama untuk mengetahui seberapa baik metode yang digunakan. Yang terakhir, metode numerik terdiri atas algoritma-algoritma yang dapat dihitung secara cepat dan mudah. Selanjutnya, tahap-tahap dari metode numerik. Bagaimana tahap pemecahan masalah dalam menggunakan metode numerik? Yang pertama, pendivisian masalah, yaitu masalah apa yang diketahui dan apa yang diminta. Selanjutnya, pemodelan. Persoalan dunia nyata dimodelkan ke dalam persamaan matematika. Yang ketiga, penyederhanaan model, yaitu model matematika yang dihasilkan dari tahap sebelumnya mungkin saja terlalu kompleks, yaitu memasukkan banyak perubahan variabel atau parameter. Semakin kompleks model matematikanya, semakin rumit penyelesaiannya, sehingga model perlu disederhanakan. Tahap keempat yaitu formulasi numerik. Setelah model matematika yang sederhana diperoleh, tahap selanjutnya adalah memformulasikannya secara numerik. Yang kelima, pemrograman. Tahap selanjutnya adalah menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang dikuasai. Yang keenam, operasional. Pada tahap ini, program komputer dijalankan dengan data uji coba sebelum data yang sesungguhnya. Yang terakhir, evaluasi. Bila program sudah selesai dijalankan dengan data yang sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh diinterpretasi. Baik. Mempelajari metode numerik, ini ada tujuannya menggunakan metode numerik diharapkan dapat mengatasi berbagai kelemahan-kelemahan metode yang ada sebelumnya. Yang kedua, dengan metode numerik manusia terbebas dari menghitung manual yang membosankan, sehingga waktu yang dapat lebih banyak digunakan untuk tujuan yang lebih kreatif. Yang kedua, manfaat.
Yang pertama, manfaatnya mengetahui secara singkat dan jelas teori matematika yang mendasari paket program. Yang kedua, mampu menangani sistem permasalahan besar, ketakliniaran, dan geometri yang rumit, yang dalam masalah rekayasa tidak mungkin dibacakan secara analitis. Yang ketiga, mampu merancang program sendiri sesuai permasalahan yang dihadapi. Metode Gauss. Pengertian: metode eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana dengan menggunakan operasi baris, sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang baris. Ini dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Mengapa? Karena metode eliminasi Gauss dikembangkan dari metode eliminasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel yang bebas. Selain itu, metode eliminasi Gauss adalah suatu cara mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana. Contoh soal: diketahui persamaan linear yaitu x plus 2y plus z sama dengan 6, x plus 3y plus 2z sama dengan 9, 2x plus y plus 2z sama dengan 12. Di sini kita menentukan nilai dari x, y, dan z. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, bentuk persamaan tersebut kita ubah ke dalam matriks adalah sebagai berikut. Langkah kedua, operasikan matriksnya. Yang pertama, matriks baris kedua dikurangi baris ke-1 adalah hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya, baris ketiga dikurangi 2 kali baris ke-1. Hasilnya adalah sebagai berikut. Tahap selanjutnya, baris ketiga ditambah 3 kali baris kedua. Hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, baris ketiga dibagi dengan 3. Hasilnya adalah sebagai berikut: 1216 0113 0013. Selanjutnya, maka mendapatkan 3 persamaan linear baru, yaitu x plus 2y plus z sama dengan 6, y plus z sama dengan 3, z sama dengan 3. Kemudian lakukan substitusi balik, maka didapatkan y plus z sama dengan 3, y plus 3 sama dengan 3, y maka didapatkan 0. Kita masukkan y plus x plus 2y sama dengan z sama dengan 6, x 2y, y-nya 0, plus 3 sama dengan 6, maka x didapatkan 3. Jadi nilai dari x sama dengan 3, y sama dengan 0, dan z sama dengan 3. Selanjutnya, metode Gauss-Jordan. Pengertian eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang dihasilkan lebih sederhana lagi. Metode Gauss-Jordan menghasilkan matriks dengan bentuk baris eselon yang tereduksi, sementara eliminasi Gauss hanya menghasilkan matriks sampai pada bentuk baris eselon. Mengapa? Karena metode eliminasi Gauss-Jordan dipilih karena proses perhitungannya lebih sederhana dan teliti. Dengan memprogramkan metode eliminasi Gauss-Jordan ke dalam MATLAB dapat memberikan keuntungan, diantaranya efisiensi tenaga, waktu, dan tingkat error yang tidak jauh berbeda dengan perhitungan secara manual. Metode Gauss-Jordan, contoh soal: diketahui persamaan linear x plus 2y plus 3z sama dengan 3, 2x plus 3y plus 2z sama dengan 3, 2x plus y plus 2z sama dengan 5. Tentukan nilai x, y, dan z. Penyelesaiannya yang pertama, bentuk persamaan linear tersebut kita ubah dalam bentuk matriks adalah sebagai berikut. Selanjutnya, operasikan matriksnya. Angka pertama, baris kedua dikurangi 2 kali baris ke-1, dan baris ketiga dikurangi 2 kali baris ke-1. Hasilnya adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya, baris ketiga dikurangi 3 kali baris kedua adalah hasilnya sebagai berikut. Langkah 3, baris ketiga dibagi 8 dan baris kedua dibagi min 1, hasilnya adalah sebagai berikut. Dan tahap selanjutnya, baris kedua dikurangi 4 kali baris ketiga, hasilnya adalah 1 2 3 3 0 1 0 min 1 0 0 1 1. Langkah selanjutnya yaitu baris ke-1 dikurangi 3 kali baris ke-3 dengan hasil 1 2 0 0 0 1 0 min 1 0 0 1 1, dan diperoleh hasil akhir yaitu 1 0 0 2 0 1 0 min 1 0 0 1 1. Dibentuk diagonal 1 seperti ini, maka didapatkan nilai dari x yaitu 2, y sama dengan min 1, dan z sama dengan 1. Seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya.